sejahtera bagi kita semua. Saudara mahasiswa, kita melanjutkan perkuliahan kesuburan tanah. Lanjutan ya. Topik bahasan kita kali ini adalah hubungan tanah dan tanaman. Pada pertemuan pertama sudah disampaikan bahwa tanah memiliki 3 sifat, yaitu sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Kemudian ketiga sifat fisik, kimia, ketiga sifat tersebut akan berkontribusi terhadap ketersediaan air, udara, unsur hara yang pada akhirnya kemudian mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi pada dasarnya ini hubungan antara tanah dengan tanaman. Nah, bagaimana tadi disampaikan bahwa antara sifat tanah tersebut saling mempengaruhi atau saling berhubungan. Sifat biologi mempengaruhi sifat fisik, demikian juga sifat fisik dan sifat biologi. Sifat biologi pada akhirnya mempengaruhi sifat kimia dan kemudian sifat kimia mempengaruhi sifat biologi. Maka kemudian pada slide berikutnya nampak sekali ya keterkaitan di antara hubungan di antara ketiga sifat tanah tersebut yang saling berhubungan. Nah, jadi kita coba bahas mengenai hubungan tanah dan tanaman. Jadi ilmu kesuburan tanah termasuk ke dalam edapologi, merupakan bagian dari ilmu tanah yang mempelajari hubungan tanah dengan tanaman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 cara unsur hara di dalam tanah dapat menjangkau atau mencapai permukaan akar. Kemudian mekanisme utama suplai dari setiap unsur hara esensial. Kemudian bagaimana karakteristik akar dan sistem perakaran mempengaruhi pengambilan hara. Bagaimana akar tanaman menyerap unsur hara. Jadi learning objektifnya adalah yang pertama memahami 3 cara unsur hara menjangkau permukaan tanah. Kemudian mengetahui mekanisme utama suplai setiap unsur hara. Kemudian mengetahui bagaimana karakteristik akar dan sistem perakaran mempengaruhi pengambilan hara. Kemudian mampu menggambarkan bagaimana akar tanaman menyerap unsur hara. Pada slide ini dapat kita lihat sistem perakaran ya, akar dengan bulu-bulu akarnya, kemudian kaitannya dengan koloid tanah yang kemudian saling berinteraksi. Jadi akar tanaman melepaskan CO2 kemudian dengan air membentuk asam karbonat dan akhirnya mengalami peruraian menjadi HCO3- plus H+. H+-nya itu kemudian mengganti kation, kemudian kation yang diganti dilepaskan dan diambil oleh tanaman. Jadi demikian terjadi pertukaran di dalam tanah antara akar tanaman dengan koloid. Ini masih bagaimana unsur hara diambil oleh tanaman ya, seperti nitrat, kemudian kation-kation diambil oleh tanaman, kemudian tanaman juga melepaskan ion atau kation ataupun anion. Nah, pada slide ini nampak bahwa pertumbuhan akar dipengaruhi juga oleh konsentrasi hara ya. Jadi bahwa unsur hara akan memodifikasi sistem arsitektur daripada sistem perakaran. Pada unsur hara yang tinggi, sistem perakaran berkembang, sedangkan pada yang konsentrasi rendah, sistem perakaran kurang berkembang.
Jadi ada hubungan antara unsur hara dengan sistem perakaran. Ini gambaran hubungan tanah dengan tanaman yang digambarkan dengan gambar yang lain, pada dasarnya sama dengan yang tadi. Baik, jadi pergerakan ion dari tanah ke akar. Ada 3 metode atau 3 mekanisme bagaimana unsur hara berada di permukaan akar. Yang pertama dengan intersepsi akar, kedua aliran massa, kemudian yang ketiga difusi. Ya, jadi ada 3 mekanisme. Intersepsi akar, akar tanaman tumbuh di dalam tanah. Kemudian terjadi kontak dengan permukaan partikel tanah. Kemudian permukaan akar akan kontak, kemudian menyerap ion hara. Itu yang disebut dengan intersepsi. Nah, pertumbuhan akar di dalam ruang pori tanah dan kemudian unsur hara diintersepsi. Kemudian jumlah intersepsi bergantung pada volume akar di dalam ruang pori. Unsur hara yang ada sebagai ion-ion yang larut di dalam larutan tanah seperti nitrat atau sulfat. Kemudian ion yang dijerap pada permukaan koloid atau partikel tanah bermuatan negatif seperti tiat dan bahan organik. Contohnya kalsium, magnesium, dan kalium. Kemudian ternyata akar tanaman memiliki kapasitas tukar kation, jadi memiliki KTK. Hal ini terutama disebabkan karena memiliki gugus-gugus fungsional seperti karboksil. Jadi gugus karboksil akan terdisosiasi, hidrogennya membentuk CO dan H+. Nah, yang menarik, KTK untuk monokotil, tanaman monokotil itu 10-30 mili ekivalen per 100 gram. Dan kemudian tanaman monokotil lebih menyukai atau lebih senang mengambil kation monovalen. Kemudian tanaman dikotil itu memiliki KTK lebih tinggi, 40-100, dan dia akan senang, akan lebih mudah mengambil kation divalen. Ini menarik, entah kenapa hal ini terjadi di fenomena yang terjadi di tanaman monokotil dan dikotil. Hara yang diintersepsi oleh akar itu jumlahnya tergantung pada konsentrasi unsur hara di dalam tanah. Kemudian juga tergantung pada volume tanah yang ditempati oleh sistem perakaran atau yang dikenal dengan root occupy. Root occupy itu kurang dari 1%, jadi sangat kecil ya, sampai 2% dari volume tanah. Bahkan pada permukaan tanah atau tanah permukaan topsoil, di mana kerapatan akar paling tinggi ya, terbesar, itu hanya kisaran antara 1-2%. Jadi bisa dibayangkan kalau kita ingin meningkatkan produktivitas tanaman, bisa dilakukan dengan cara meningkatkan root occupy, artinya volume tanah yang ditempati oleh akar. Nah, pada slide ini ingin menunjukkan perbedaan root occupy ya, antara berbagai tanaman. Kentucky bluegrass itu root volumenya 2,8%, dan itu tertinggi dibanding dengan winter rye, oat, soybean, dan corn. Nah, tanaman jagung ya yang kita kenal itu hanya 0,4%. Dia root occupy-nya jadi kecil sekali. Nah, sedangkan Kentucky bluegrass 2,8. Jadi kenapa Kentucky bluegrass itu kok bisa tumbuh
sekalipun pada tanah-tanah yang kurang subur misalnya, karena memang sistem perakarannya yang begitu besar ya persentasenya. Nah, jadi ada potensi tanaman jagung untuk ditingkatkan produktivitasnya seandainya kita mampu meningkatkan root occupy-nya dari 0,4 menjadi 1% aja, itu luar biasa sekali. Root intersepsi akar itu relatif kecil, tetapi masih penting kontribusinya terhadap pergerakan atau transportasi hara ke permukaan akar. Kemudian mekanisme intersepsi ini umumnya penting untuk hara yang konsentrasinya tinggi. Di dalam contohnya ada MG. Kemudian untuk hara yang diperlukan jumlah kecil seperti Zn, Mn, dan unsur hara mikro lainnya. Faktor yang mempengaruhi intersepsi, jadi segala sesuatu yang membatasi pertumbuhan akar sudah barang tentu akan mempengaruhi intersepsi. Contohnya tanah yang kering, yang mengalami pemadatan, kemudian pH tanahnya rendah, kemudian aerasinya buruk, karena disebabkan oleh kemudian ada serangan penyakit terhadap akar, insek atau nematod, atau temperatur tanah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga yang mempengaruhi, yang membatasi pertumbuhan akar, maka akan mempengaruhi intersepsi akar. Kemudian pertumbuhan akar itu memerlukan ketiga mekanisme suplai hara tersebut, tetapi esensial untuk intersepsi akar terjadi. Jadi pertumbuhan akar itu sebetulnya penting untuk ketiga mekanisme, tetapi sudah barang tentu akan sangat-sangat penting untuk sistem intersepsi, mekanisme intersepsi. Yang berikutnya adalah aliran massa. Jadi air sebagai pembawa hara yang akan bergerak melalui tanah ke permukaan akar. Kemudian kita tahu bahwa air tanah itu mengandung unsur hara seperti nitrat, sulfat, kemudian kation-kation seperti kalsium, magnesium, kemudian potasium, dan unsur mikro. Jumlah aliran massa ke permukaan akar sudah barang tentu tergantung kepada mobilitas relatif dari hara di dalam tanah. Kemudian konsentrasi hara di dalam air tanah, jumlah air yang digunakan oleh tanaman, kemudian hara yang dibutuhkan oleh tanaman melalui mekanisme ini. Nutrien atau hara yang tidak dipegang oleh clay atau bahan organik akan mencapai permukaan akar melalui aliran massa. Contohnya nitrat dan sulfat. Oke. Aliran massa, hara-hara terlarut maka diangkut melalui aliran air ke permukaan akar. Ya, jadi aliran itu di drive oleh transpirasi, oleh evaporasi, dan oleh perkolasi. Dan transpirasi merupakan faktor utama. Oleh karena itu menjadi sangat penting ketersediaan air, kemudian proses transpirasi, karena transpirasi akan mempengaruhi pergerakan hara melalui aliran massa. Hara yang disuplai melalui aliran massa itu jumlahnya proporsional dengan laju aliran. Jadi volume air yang ditranspirasikan. Semakin besar volume air yang ditranspirasikan, maka laju aliran massa akan semakin besar. Kemudian berikutnya, jumlah hara yang disuplai melalui aliran massa juga proporsional dengan konsentrasi hara di dalam larutan tanah.
Hara yang disuplai melalui aliran massa, ya, yang diperlukan hara-hara mobile seperti nitrat, sulfat, klor, asam borat. Jadi aliran massa ini akan menyuplai umumnya hara-hara mobile. Kemudian sering mensuplai lebih daripada yang diperlukan, contohnya untuk Ca dan Mg. Jadi aliran massa itu bisa mensuplai lebih dari yang diperlukan. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan Cu, Mn, dan Mo. Kemudian dapat mensuplai sejumlah nyata yang diperlukan untuk besi dan Zn. Jadi nampaknya unsur mikro ini penting melalui aliran massa. Faktor yang mempengaruhi aliran massa yang pertama, kadar air tanah. Sudah barang tentu tanah yang kering, ya tidak ada pergerakan hara. Oleh karena itu, kita harus memastikan tanah tempat kita memproduksi tanaman itu airnya tersedia. Karena tidak ada artinya kita memberikan pupuk kalau airnya tidak tersedia di dalam tanah, sehingga tidak terjadi pergerakan hara ke permukaan akar. Di antaranya dengan melalui aliran massa. Dan berikutnya temperatur. Suhu yang rendah akan menurunkan transpirasi dan evaporasi. Jadi suhu kaitannya dengan transpirasi dan evaporasi. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa transpirasi akan mempengaruhi aliran massa. Kemudian ukuran dari sistem perakaran akan mempengaruhi pengambilan air. Ya, oleh karena itu akan mempengaruhi pergerakan daripada hara. Kemudian kerapatan akar, ya, jauh kurang kritik, kurang penting ya untuk suplai hara melalui mass flow. Jadi kerapatan tidak begitu penting untuk dibanding untuk intersepsi dan difusi. Berikutnya difusi. Jadi pergerakan ion dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Jadi karena diambil oleh tanaman, oleh akar tanaman, maka konsentrasi di sekitar akar menjadi lebih rendah, akan terjadi difusi atau pergerakan hara dari yang konsentrasi tinggi ke yang konsentrasi rendah. Akar tanaman menyerap hara dari larutan tanah, maka konsentrasi pada permukaan akan menurun dibanding dengan bulk soil solution. Kemudian ion akan mengalami difusi ke melawan gradien konsentrasi ke arah permukaan akar. Ya. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah di permukaan akar. Difusi berlangsung bila unsur hara dengan metode lain tidak memadai. Jika konsentrasi hara di dalam tanah dekat permukaan akar lebih besar daripada di luar akar, maka ada gradien ke arah akar. Jadi konsentrasi hara di dalam akar lebih rendah, sementara di luar lebih tinggi, maka akan terjadi pergerakan hara. Unsur hara bergerak secara lambat oleh difusi sepanjang perbedaan konsentrasi ke arah permukaan akar. Itu dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Itu difusi. Jika lebih banyak hara ditransport ke akar, dan mereka akan diserap, kemudian terakumulasi dekat akar, tercuci ke bawah zona prakarang. Dan ini yang paling penting, bahwa aliran massa itu mensuplai secara memadai untuk nitrogen, kalium, dan sulfat. Sedangkan kalsium dan magnesium itu disuplai melalui intersepsi. Sedangkan P
disuplai melalui difusi. Hampir tidak ada melalui base flow dan hanya sedikit oleh intersepsi untuk P. Jadi P itu difusi. Laju difusi lebih tinggi ketika lebih banyak air, sehingga fosfor menjadi lebih tersedia. Ya, jadi sekali lagi bahwa air menjadi sangat penting, termasuk juga untuk proses difusi fosfor ke permukaan akar. Pergerakan hara oleh difusi itu penting untuk hara-hara yang berinteraksi kuat dengan tanah. Merupakan mekanisme utama untuk suplai fosfor dan kalium. Juga penting untuk unsur mikro, khususnya besi dan Zn. Itu difusi. Ini faktor yang mempengaruhi difusi, mengikuti hukum Fick. Silakan aja Anda pelajari lah ya. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi difusi, lanjutannya. Kemudian koefisien difusi efektif. Silakan aja lah itu. Lanjutnya. Kalau kita coba perhatikan tabel ini, bahwa masing-masing hara itu ya mengikuti mekanisme dominannya sendiri-sendiri. Misalnya nitrogen itu melalui aliran massa lebih dominan, sedangkan fosfor dominan melalui difusi. Kalium melalui difusi. Sementara kalsium, magnesium, dan sulfur melalui mass flow. Demikian juga untuk intersepsi ya, untuk kalsium melalui intersepsi. Artinya bahwa untuk seluruh mekanisme sebetulnya membutuhkan air. Tetapi nampak betul kalau misalnya kekurangan air, maka suplai magnesium dan kalsium menjadi sangat kekurangan karena ini oleh aliran massa. Aliran massa sangat mempengaruhi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air. Oke, seberapa jauh hara terdifusi? Jarak difusi itu sangat pendek. Kalium itu hanya 0,2 cm, jadi hanya 2 mili. Fosfor 0,02 cm, 0,2 mili jarak difusinya. Kemudian ukuran dan kerapatan sistem perakaran sangat penting untuk hara yang disuplai melalui difusi. Nah, jadi ukuran dan kerapatan akar melalui mekanisme difusi itu menjadi sangat penting. Sehingga ini berimplikasi kepada penempatan pupuk. Kemudian kita bicara tentang mobilitas hara. Mobilitas itu mempengaruhi rekomendasi pupuk dan pengelolaan lingkungan daripada hara. Mobilitas bergantung pada kekuatan interaksi antar hara dan tanah. Ya, mobilitas itu. Hara-hara yang disuplai terutama melalui mass flow adalah hara-hara yang bersifat mobil. Contohnya nitrogen, sulfur, klor, dan boron. Unsur hara yang terutama disuplai melalui difusi itu bersifat imobil, contohnya P. Hara imobil hasilnya proporsional dengan konsentrasi hara dekat permukaan akar. Ini dalam rangka rekomendasi pupuk ya, jadi mungkin dibahas di lain kesempatan. Ya, kemudian hara mobil itu hasilnya proporsional dengan jumlah total hara di zona perakaran. Unsur hara kecukupan haranya bergantung pada kondisi pertumbuhan dan absolut yield potensial hasil absolut. Kerapatan akar memiliki
pengaruh yang terbatas terhadap pengambilan haram. Ya. Rekomendasi pupuk bergantung pada target hasil. Oke. Pertumbuhan akar dan serapan unsur hara. Jadi sistem perakaran yang sehat dan figur itu menjadi sangat penting ya, karena ekstensif, kemudian dia sistem perakaran terdistribusi dengan baik. Kemudian dia bisa mengambil hara dari volume tanah yang lebih besar. Kemudian bisa mengambil hara lebih banyak. Nah, karakteristik akar yang penting adalah yang pertama panjang akar, baik vertikal maupun horizontal. Nah, ini yang terkait dengan pengambilan hara. Kemudian percabangan akar, dan berikutnya baru rambut akar. Kemudian luas permukaan akar. Ini faktor kunci dalam pengambilan hara. Jadi ukuran dari permukaan serapan daripada akar. Kemudian kecil halus, akar-akar yang kecil halus memiliki luas permukaan ya lebih besar dibandingkan dengan akar yang berukuran lebih besar. Nah, bagaimana mengadaptasi untuk peningkatan permukaan akar? Ya, peningkatan luas permukaan akar, yaitu dengan rambut-rambut akar dan dengan mikorizat. Jadi ini menjadi sangat penting ya, bagaimana kita memodifikasi agar akar-akar kita memiliki rambut-rambut akar yang banyak, kemudian juga bisa modifikasi itu dengan adaptasi itu dengan mikorizat. Jadi rambut akar itu perluasan atau perpanjangan dari epidermis di belakang ujung akar, daripada ujung akar. Kemudian luas permukaan akar yaitu meningkatkan luas permukaan akar 2 sampai 10 kali. Jadi panjang 0,1 sampai 5 mm tergantung pada spesies. Jadi rambut akar itu panjangnya sekitar 0,1 sampai 1,5 mm. Tergantung pada spesies dan lingkungan. Nah, sekali lagi, lingkungan mempengaruhi panjang daripada rambut akar. Oleh karena itu, kita coba lingkungannya diatur supaya rambut akar ini. Pada tanah-tanah yang mengandung pH rendah, maka rambut akar akan lebih panjang. Kemudian masa hidupnya hanya beberapa hari sampai beberapa minggu. Ya, oleh karena itu, karena ini sangat penting sebagai pengambil hara, maka kita harus menjaga bagaimana supaya rambut akar ini bisa tetap berkembang. Sebelum kita lanjutkan, barangkali kita coba break sejenak untuk memberi kesempatan. Barangkali ada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Nah, kalian sudah menyaksikan part pertama dari materi sosmed ini kan? Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah mengerti? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ketik di kolom komentar. Tapi tunggu dulu. Kalian hanya bisa menanyakan hal-hal yang lebih lengkap setelah menyaksikan part kedua nanti ya. Oke, untuk saat ini kita akhiri dulu. Mari diskusi, ayo berbagi. Sampai jumpa.